Kita mulai tentang membahas kisi-kisi baru yang baru keluar hari Sabtu ya. Jadi keluar hari Sabtu ya nggak tahu tiba-tiba berubah ya. Jadi ya kalau berubah gini ya semuanya berubah tapi konsepnya tetap sama ya, tetap sama mengenai hanya mungkin lebih mudah ya, lebih mudah untuk lulus di ujian UP kali ini ya. Jadi saya rasa ujian UP kali ini dimudahkan untuk lulus. Ya kenapa? Karena kalau ujiannya profesionalnya ada itu kebanyakan sulit untuk Bapak Ibu guru menjawabnya. Sekarang hanya tinggal yang namanya pedagogi. Kalau pedagogi biasanya lebih mudah. Kenapa? Karena bisa dinalar ya, bisa dinalar dari bahasa karena nih hanya kalimat-kalimat dan lebih mudah lah. Tapi kalau dia ujiannya profesional atau dia 60 soalnya profesional, maka itu dipastikan banyak yang susah atau yang rumit lah ya. Ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, itu rumit. Ya, sudah saya pelajari ini sama saja, jenis soalnya sama saja seperti yang kemarin-kemarin. Hanya saja diganti nama ya. Yang ini situational judgment test. Ini artinya tentang kepribadian ya. Kalau kemarin soalnya itu 20 soal tentang ini, kepribadian dan sosial, sekarang dikurangi tinggal 10. PCK Pedagogi Content Knowledge kemarin soalnya itu sekitar berapa 60 atau 55 sekarang jadi 50. Kemarin di atas 50 ya. Jadi sama saja ya Bapak Ibu, cuman yang ditambah adalah soal ini. Ini kalau soal SJT kepribadian dan sosial itu 10 soal, PCK 50 soal. Ini adalah pilihan ganda ya. Jangan lupa ya, ini pilihan ganda, tidak ada soal esai ya. Untuk yang SJT sama PCK itu soalnya pilihan ganda. Oke. Soalnya pilihan ganda. Yang soal uraian itu adalah studi kasus uraian ya. Dinilai oleh dosen dan guru. Artinya Bapak Ibu menguraikan ada kasus, misal nanti ada siswa entah apa masalahnya, Ibu sesuaikan aja apa masalah itu Ibu tulis di situ. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan-keputusan. Ya. Jadi Pak soalnya gimana ya? Saya juga belum tahu. Nanti saya kasih tahu gambaran soalnya kan gitu. Ini soal baru ya. Yang soal mungkin yang mirip-mirip soal yang dengan yang lama ini. Ya, PCK sama yang namanya SGT. Kalau PCK sudah dari dulu ya, Pedagogi Content Knowledge ini sudah dari tahun 2023, 2020 awal itu sudah diapain. Cuman bahasanya beda aja. Yang soal baru adalah ini ya. Soal baru adalah ini. Bagaimana soalnya ini Pak? Ini mirip yang namanya soal-soal kenaikan pangkat ya, atau soal-soal untuk kenaikan pangkat jabatan. Biasanya ada soal-soal studi kasus ya. Jadi mirip-mirip ke arah sana lah. Oke. Jadi Bapak Ibu ya mungkin dimudahkan ya. Saya rasa ini dimudahkan untuk lulus ya. Saya langsung to the point saja. Dimudahkan untuk lulus karena apa? Sekali lagi karena tidak ada profesional ya. Jadi tidak sulit ya. Ketika tidak ada profesional maka itu tidak sulit. Karena pedagogi lebih mudah. Apalagi yang situational judgment test ini gampang dipahami. Oke. Ini ya diukur dengan SJT ya, studi kasus, jumlah soal udah jelas di sini ya, udah jelas jumlah soal 60 soal. Studi kasus belum tahu soalnya berapa. Mungkin 5 atau 10 ya, diuraikan ya. Diuraikan saya nggak tahu juga, nggak ada di sini nggak ada. Di sini tidak ada dijabarkan berapa soal uraian, yang ada hanya ini ya, 50. Jadi 60 item soal ujian tulisnya, pilihan ganda, studi kasusnya tidak tahu soalnya berapa. Intinya Bapak Ibu pandai-pandailah menjawab, nanti nanti saya kasih tahu soal-soal seperti apa sudah juga. Oke, ini ya untuk ini ya. Untuk kisi-kisi yang di atas itu adalah tentang yang namanya ini ya. Ini kisi-kisinya. Kepribadian dan sosial itu sekitar 10 soal ya. Merumuskan indikator capaian pembelajaran ya, indikatornya dari kompetensi awal nanti dirumuskan indikatornya seperti apa, itu 5 soal. Berkurang ya, ini sama aja lah. Dari dulu juga sekitar 5 sampai 7 soal. Menganalisis struktur dan alur materi ajar, persiapan pelaksanaan evaluasi berarti ada namanya penilaian ya. Persiapan ini namanya kegiatan awal, pelaksanaan kegiatan inti. Jadi sama saja ya, nanti tanyakan kegiatan inti seperti apa, kegiatan awal seperti apa. Merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan ini juga ya. Merancang ya, merancang bagaimana kalau misalnya eh, ada kesulitan belajar apa yang kita apain kan. Melaksanakan pembelajaran ini bahasa saja yang berbeda ya. Mengevaluasi masukan proses dan hasil, refleksi komprehensif, ini biasanya PTK. Pengembangan diri ini juga PTK nih, biasanya PTK ini. Jadi 5 soal ini biasanya berhubungan dengan PTK ini.
Oke, yang ini tinggal yang bahasa-bahasa barunya mengevaluasi masukan, proses dan hasil, melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi soalnya lebih sedikit, tinggal 60 soal, dan menjawabnya hanya pedagogi. Ya, saya rasa cukup mudah lah kalau misalnya kita tahu. Tapi ya saya bilang mudah aja, biar supaya tidak terlalu, apa namanya, biar nggak kepikiran kali kan. Karena soal baru, mungkin soal baru ya. Soal baru, saya konsepnya tetap sama. Oke, kita bahas yang ini sudah ya. Yang ini sudah dibahas ya di apa namanya di YouTube-nya. Kita bahas langsung saja ke bagaimana sih cara menentukan indikator ya, indikator capaian pembelajaran ya. Cara menentukan indikator capaian pembelajaran ya, itu pertama kali Bapak Ibu harus paham yang namanya ini ya. Apa yang dibilang namanya yang namanya tentang yang namanya nih, apa namanya? KKO ya, KKO. Jadi kalau paham KKO, maka enak ya. KKO-nya C1 itu menyebutkan, menemukanali, mengidentifikasi, memberi definisi, menuliskan, membaca. C2 menjelaskan, menceritakan, memberi contoh, mengklasifikasi, mengartikan, memahami. C3 menentukan, menghitung, mengkonsepkan, menemukan, menerapkan, menghubungkan. Ya, jadi kalau yang SCT sudah saya bahas, tinggal yang ini. Nanti kalau mau diulang, kita ulang lagi. Oke, ini ya C1, C2, C3 ya, harus paham KKU. Kenapa? Karena hubungannya kemari aja. Konsep dasar untuk menentukan IPK atau menentukan indikator capaian kompetensi, ICK, ya, capaian kompetensi, ICK. Dulu IPK, sekarang ICK, sama aja. Cara adalah paling penting adalah Bapak Ibu paham KKU ya. C1 apa, C2 apa, C3 apa. C4 apa, C5 apa, C6 apa ya. Jadi seperti itulah cara menghafal nanti. Pak ngapalnya gimana Pak? Ya sering ngerjakan soal kan gitu. Atau gini aja, kalau Bapak Ibu kan pernah kemarin tuh buat modul ajar ya. Kalau nggak salah tuh kan ada juga itu. Atau buat RPP dulu buat RPP sekarang modul ajar mungkin. Ya. C4 ya. Nah, saya tanya dulu, kalau kemarin Bapak Ibu untuk apa namanya tuh buat RPP modul ajar kemarin. Modul ajar, Pak. Nah, Modul ajar, Pak. Former, Pak. Modul ajar, Pak. modul ajar udah kan, berarti sama aja kan, sama aja. Dulu RPP sekarang modul ajar, namanya sama aja. Modul ajar tuh penyempurnaan ya. Jadi modulnya penyempurnaan, tapi konsepnya sama aja untuk mencari ICP ya. Itu caranya tahu kompetensi awal, nanti cari ICP-nya dengan kata kuncinya adalah KKO ya. Kata kuncinya KKO. Jadi KKO, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 menciptakan. Oke, ini kata-kata kuncinya ya. Bagaimana Pak contohnya Pak? Ya contohnya seperti ini aja. Kita pahami konsepnya dulu ya. Kalau misalnya ini contoh yang praktik untuk besok nih. Oke, pahamin dulu ya, pahamin dulu yang namanya ini tujuan pelajaran ya, tujuan pelajaran gak usah, tujuan pelajaran gak usah karena nggak masuk. Yang masuk adalah indikator ya, indikator tentang yang namanya indikator. Oke. Pahami dulu nomor satu ya, nomor satu kita pahami dulu. Menafsirkan teks ya, Ibu tinggal lihat aja kata kunci sini, menafsirkan, sudah menafsirkan. Ya. Menafsirkan tuh C berapa kan gitu. Tinggal pahami dulu C berapa itu menafsirkan. Jadi sesuaikan dengan nanti indikatornya. Jadi menafsirkan itu apa? Diminta indikator pencapaian kompetensi. Kalau dulu namanya indikator pencapaian kompetensi, sekarang namanya indikator capaian kompetensi. Sebenarnya sama saja, tidak ada berubah, hanya berubah bahasa-bahasanya saja. Sama aja, pencapaian, capaian ya sama aja kan gitu. Tidak ada berubah. Hanya pahamin kalau ini menafsirkan teks puisi ke dalam prosa dengan memperhatikan makna isi teks puisi. Ibu diminta adalah indikatornya apa sih? Indikator dari menafsirkan. Maka yang paling penting ibu pahamin adalah bagaimana ibu bisa memahami menafsirkan itu C berapa kan gitu. Menafsirkan itu C berapa? Tinggal cari dulu menafsirkan C berapa. C5. 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 Ya, maka cara mencari jawaban ini adalah cara cepatnya, cara cepat untuk mengapain nanti dikasih tahu kompetensi awalnya adalah seperti apa atau kalau dulu KADI ya, sekarang kompetensi awalnya seperti apa. Nanti Ibu kompetensi awalnya misalnya kompetensi awal. Kalau dia nanti C5, cara cepat ya, kompetensi awal. 5 soal cuman ini, kalau dulu nih ada sekitar 7 soal di yang lama ya. Kompetensi awalnya misalkan nanti menafsirkan C5. Maka indikator capaian kompetensinya ICK sekarang namanya. Indikator capaian kompetensinya. Ini harus setara dulu sama dengan C5 dulu. Kalau nggak ada C5, baru Bapak Ibu boleh ambil di atas C5. Nah, gitu ya. Kalau nggak ada jawabannya C5, maka boleh mengambil di atas C5. Yang penting jangan di bawah, kan gitu. Yang penting jangan di bawah C5 tadi. Jangan di bawah menafsirkan. Karena ini pedagogi, ya, karena ini pedagogi, maka itu akan bisa dinalar-nalar.
Ya, walaupun Bapak Ibu lupa atau gimana-gimananya, ini bisa dinalar. Contohnya Pak, nalar menafsirkan. Kalau saya bilang B, apakah sama dengan menafsirkan? Ya nggak sama. Menyebutkan sama menafsirkan itu lebih sulit yang menafsirkan. Kan nggak mungkin turun KD-nya atau turun indikatornya. Nah, kompetensi awalnya adalah menafsirkan C5. Nggak boleh ini KKO-nya turun. Menafsirkan itu lebih sulit. Ya, cara menjawab cepat apa ya Bu ya? Saya kasih tahu cara menjawab cepatnya benalar aja, nalar ya, nalar aja. Ya. Ini soal PCK juga ya. Jadi kalau nalar menafsirkan, yang B nggak mungkin menyebutkan. Kenapa? Masa KKO-nya tuh, masa indikatornya turun kan gitu? Nggak mungkin, harus setara dulu. Jadi, pahami konsepnya. Harus setara dulu. Kalau dia C5, maka carilah yang C5 dulu. Nggak mungkin yang menyebutkan. Ini C berapa Pak? C1. Kan nggak mungkin C1 turun. Ya. Mengamati juga C1, nggak mungkin turun. Salahkan aja. Menyebutkan juga sama, menyebutkan C1 juga turun. Nggak mungkin kan gitu. Tinggal A sama E. Apakah menafsirkan itu sama dengan menjelaskan? Ya menjelaskan nggak mungkin juga. Menjelaskan itu C2. Ya udah pasti C2 ini. C2. Dari mana tahu ya Pak? Ya dari KKO tadi kan gitu. C2 yang tadi saya singkat ya, KKO tadi itu saya singkat di modul tadi. Dari situ tahunya. Maka nggak mungkinlah ini menjadi yang namanya jawabannya. Atau kalau nggak paham juga, menafsirkan. Mana lebih enak bahasanya? Menilai, menyebutkan, mengamati, menyebutkan, menjelaskan. Yang lebih Menilai. Pak, menilai. Yang A. Nilai. Walaupun Bapak Ibu nggak tahu ini maksudnya apa, tapi kalau mensamakan arti menafsirkan itu sama dengan menilai. Selesai jawabannya A. Itu nalar ya. Itu pakai nalar. Makanya saya bilang lebih mudah mengerjakan pedagogi ketimbang mengerjakan profesional. Kenapa? Profesional ilmu pasti. Kalau pedagogi ini bisa dinalar, lebih enak nalar ya. Ya jawabannya apa ya? A, kan gitu. Menilai isi. Dari mana Pak konsepnya Pak? Konsepnya ketika nanti ketemu kompetensi awalnya C5, maka ICK-nya wajiblah sama dengan C5 atau lebih besar C5. Kalau nggak ada jawabannya C5, maka wajib di atas C5. Kalau ada jawabannya sama dengan C5, pilih dulu yang C5. Bisa dipahami ya konsep dasarnya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Jadi Maaf Mas Pak. caranya adalah kalau misalnya nanti ada kompetensi awalnya C5 seperti menafsirkan ini, dari mana tahu C5 Pak? Dari yang namanya KKO. Ya, KKO-nya di sini. KKO-nya di sini ya, KKO-nya. Jadi saya kasih awal tadi C5 menafsirkan. Oke, menafsirkan. Jadi misalnya Bapak Ibu nggak tahu juga bagaimana ini, ya. Ini nggak masuk ya, tujuan nggak masuk. Caranya adalah kita bisa nalar. Menafsirkan nggak mungkin bahasanya kan diminta indikator pencapaian kompetensi. IPK. Kalau dulu IPK, sekarang ICK. Sama aja. Menafsirkan lebih cocok mana bahasanya? Nggak mungkin menyebutkan, nggak mungkin mengamati, nggak mungkin menyebutkan. Ini salah. Sudah pasti antara menilai, sudah menjelaskan. Menafsirkan itu sama dengan menilai. C5 juga. Maka jawabannya benar adalah yang A. Ini salah. C2 itu ya. Menjelaskan itu C2. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Selanjutnya nomor 2. Kalau dulu KD ya, sekarang namanya kompetensi awal. Pada tema pembelajaran indahnya keberagaman yaitu memahami arti bersatu dalam keberagaman. Memahami ya, ini saya tulisan langsung nih. Memahami ini saya tulisan langsung ya biar paham ya. Memahami itu C2 Pak Ibu ya. Memahami C2. Guru ingin meningkatkan ini saya tulis langsung biar paham. Pencapaian kompetensi siswa dari C2 memahami ke C6 mencipta. Bagaimana indikatornya? Ya, diminta indikatornya mencipta. Cari aja yang di atas apa yang sama dengan mencipta karena indikatornya minta mencipta. Menuliskan kan nggak mungkin sama dengan mencipta. Menuliskan itu adalah C1 atau C2, C1. Mendiskusikan C4, mengorganisasi. Mempraktikkan ini praktek bukan kompetensi kognitif ya, tapi adalah kompetensi keterampilan, maka langsung salah. Mengkelompokkan juga nggak nyambung ya. Jawabannya mana yang sama dengan mencipta ini? Menampilkan hasil kreasi tari dari salah satu suku daerah. Ya. Hasil kreasi tari. Berarti dia menciptakan sesuatu hasil kreasinya. Jadi sebenarnya soal ini, kalau pedagogi ini, kita nalarnya gampang kali lah. Diminta mencipta.
Kalau nggak tahu di sini yang mana mencipta, tinggal nengok bahasa aja, Bapak Ibu. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Ya. Kalau tadi kan diminta C2 memahami, diminta mencipta. Dari bahasa saja, yang arti mencipta yang mana? Nggak mungkin diskusi, nggak mungkin praktik, nggak mungkin kelompokkan. Cuman yang A sama yang E. Yang mana yang mencipta? Menuliskan arti pentingnya bersatu atau menampilkan hasil kreasi dari salah satu suku daerah. Hasil kreasi. Menampilkan hasil kreasi. Nah, jawabannya. Kita itu kan bentuk hasil, Pak. Ya. Bisa dipahamin? Bisa. Jadi pedagogi itu kita cuma nalar aja dapat lah jawabannya kan gitu. Walaupun kita nggak paham konsep dasar terlalu kali pun dia paham dari maksudnya minta apa. Lanjut lagi ya. Jika guru akan menyusun indikator ya C4 ya, saya langsung terus saja Bu ya, C4 menganalisis pelan-pelan dulu biar paham. Pada mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar, kalau dulu kompetensi dasar sekarang adalah kompetensinya awal. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Maka rumusan indikatornya adalah, sekali lagi ya, ini rumusan indikator capaian kompetensi ya. Rumusan indikator capaian kompetensi soalnya ada 5. Diminta adalah C4. Ya, rumusan dasarnya adalah C4. Indikatornya harus minta C4. C4 dengan KD-nya mengklasifikasi, dia minta C4. Ya. C4 nggak mungkin menyebutkan apa Ibu ya? Salah ya. Oke. Kenapa C4 bukan menyebutkan? Masa menyebutkan? Terlalu mudah ya. Menyebutkan terlalu mudah ya. Terlalu mudah. Baik juga. Tinggal yang mana Pak? Tinggal yang ini. Menggunakan nggak mungkin. Ya, menggunakan menggunakan itu menerapkan C3. Ya, salah juga. Tinggal yang A, menyeleksi makhluk hidup. Tinggal yang menguraikan, benar. Merangkum C5, benar. Tinggal bahasanya KD ya. KD apa namanya? Kompetensi awalnya. Kalau dulu KD ya. Mengklasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Carilah bahasa yang sama dengan karakteristik. Menganalisis, menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Menguraikan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Merangkum klasifikasi makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Ya. Karakteristik itu artinya apa? Ini menyeleksi C4 juga ini. Ini C4. Menguraikan juga C4. Merangkum ini C5. Ya, tadi kan saya bilang, kalau diminta menganalisis, sesuaikan dengan yang C4. Ini C4 sesuai. D sesuai juga. E C5 sesuai. Pak, dari mana tahu C4 C5? Pak, dari sini ya Pak Ibu ya. Saya bilangin dari sini. Nah, dari yang sudah apain ya. Sudah saya apain nih. Menyeleksi itu. Nih, C4 ya. Menyeleksi C4. Nah, jadi yang sudah saya apain ini, KKO pengetahuan sudah saya ringkas. Itulah yang akan menjadi acuan kita untuk mengerjakan soal ini. Jawabannya apa? A, D, atau E? Tinggal cari aja. Kan ini C4, C4, C5. Sesuaikan dengan apa yang diminta. Kompetensi dasarnya adalah makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Karakteristik artinya apa Pak Ibu? Ciri-ciri. Ciri. Ciri-ciri, Pak. Ini ciri-ciri yang mana yang ini? A. Menyeleksi. Makhluk berdasarkan ciri-cirinya. Sesuaikan aja dengan KD-nya atau dengan kompetensi awalnya. Kalau dulu saya bilang KD, kompetensi awalnya lah. Ya, kalau sekarang kompetensi awal. Jawabannya adalah yang A. Jika guru akan menyusun indikator, sekali lagi ya, menyusun indikator ya, indikator capaian kompetensi sama aja. Menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menganalisis, ya. Carilah indikator yang sesuai dengan menganalisis. Cara mencarinya adalah cari aja yang sama artinya dengan menganalisis. Sudah selesai. Nggak mungkin menjelaskan kan tadi. Menjelaskan dua, nggak mungkin. Dari mana taunya Pak? Dari yang namanya yang tadi tuh. Saya ulangin dari yang catatan di awal. Nih ya. C2 menjelaskan. C2 nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kalau dia tadi apa namanya dibilang tadi untuk kompetensi awalnya menganalisis, maka indikatornya harus sama dengan menganalisis. Jadi carilah indikatornya sama dulu dengan menganalisis. Kalau nggak ada sama, berarti cari di atasnya. Tapi nggak boleh turun. Intinya nggak boleh turun. KKO-nya nggak boleh turun. Jadi indikator tuh KKO-nya wajib sama dengan kompetensi awal, tapi nggak boleh turun dari kompetensi awal. Menjelaskan turun, menganalisis itu lebih sulit daripada menjelaskan, maka salahkan yang A. Mengkonsepkan Pak, C3. Lebih sulit menganalisis daripada mengkonsepkan. Ini C3 ya. Mengkonsepkan C3, menjelaskan itu C2. Menemukan kenali C1. Memberi contoh C2. Menelaah, ini namanya menganalisis. Menelaah itu bahasanya menganalisis.
Ya, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. E. Jadi kunci untuk soal-soal seperti ini adalah KKO ya. Kunci untuk soal-soal seperti ini adalah KKO. Kenapa? KKO yang buat apa namanya? Yang bisa buat soal ini atau gampang mencari soal jawabannya kalau paham KKO. Kita lanjut. Pada rancangan kompetensi dasar yaitu kalau dulu kompetensi dasar ya, kalau sekarang kompetensi awal, mengidentifikasi jenis sifat bahan alam tanaman produk seni rupa. Rumusan indikatornya yang diminta adalah rumusan indikatornya mencipta C6 ya, mencipta C6. KKO C1, tapi yang diminta soalnya adalah C6. Yang mana sama dengan C6 mencipta, maka cari aja jawabannya mencipta, sudah jelas. Menjelaskan bukan mencipta, mengkelompokkan bukan mencipta, membuat produk mencipta, menyebutkan bukan mencipta, Bukan. bukan mencipta. Maka langsung saja jawabannya adalah yang C. Jadi kalau pedagogi ini lebih enak ya, lebih enak dijawab daripada soal-soal yang profesional. Beruntunglah Bapak Ibu di angkatan 2 ini ya, tidak ada lagi soal profesional. Ya kalau ada soal profesional kok diganti lagi kisi-kisinya, maka jadi apa Bu? Ribet ya. Karena profesional itu yang paling sulit untuk dijawab. Ya kalau matematikanya kena kubus, balok ini ya ribet juga jadinya kalau soalnya hot kan gitu. Atau kena soal IPA yang mungkin lebih sulit, ribet juga jadinya. Indonesia lagi. Jadi alhamdulillah cuman pedagogi yang dijawab kan gitu. SJT itu nggak terlalu sulit. Jika guru akan menyusun indikatornya adalah menentukan ya, menentukan C berapa? Tengok aja menentukan C berapa di sini. Menentukan C3 kalau nggak salah saya. Menentukan C3 ya, menentukan C3 Bapak Ibu ya. Menentukan C3 ya, dari yang saya katakan tadi menentukan C3, maka menentukan C3, carilah jawabannya yang sama dengan C3. Menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, slogan dengan eksplorasi lingkungan. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar atau kompetensi awal adalah rumusan indikator yang hot. Misalnya yang hot. Apa itu yang hot? Kalau dia yang hot, maka KKO-nya itu wajib dari C4 sampai C6. C4, C5, sampai C6. Kalau KKO-nya hot, itu adalah C4, C5, C6. Misalkan soal minta indikatornya dengan KKO yang hot. Kan ini C3 nih, kompetensi awalnya C3, diminta adalah rumusan indikator yang hot. Hot itu C4, C5, C6. Bagaimana kita merumuskannya? Karena kisi-kisinya adalah merumuskan indikator capaian kompetensi. Menentukan capaian kompetensi. Diminta indikatornya KKO-nya harus hot. Rumusan indikatornya hot. Maka yang kurang tepat adalah yang kurang tepat. Gampang. Kalau yang tepat C4, C5, C6. Ya. Kalau kurang tepat berarti di bawah C2 atau di bawah C3 atau sama dengan C3, C2, C1 kan kurang tepat. Ya. Identifikasi C1. Benar. Salah ini berarti. C4. Analisis C4 bagus. Menilai C5. C5. C6. C4. 6. Menelaah C4. Maka B, C, D, E ini adalah hot. Benar. Hot. High order thinking skill. Hot adalah A. Mengidentifikasi. Jawabannya adalah yang hot. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham. Oke, bisa dipahami. Siapa? Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Ini yang mudah-mudah dulu ya, yang mudah-mudah biar paham langsung. Indikator pencapaian kompetensi yang hot. Yang hot itu adalah kalau dulu IPK namanya, kalau sekarang ICK sama aja. Hot itu adalah C4, C5, C6. Cari yang paling tepat. Cari aja KKO-nya. Menyebutkan C1. Menjelaskan C2. Menulis C1. Menerapkan C3. Menelaah C4. Yang hot adalah C4. Hot itu C4, C5, C6. Biar paham ya, pelan-pelan dulu, dasarnya pelan-pelan dulu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, bisa dipahamin ya? Pak. Ya. Paham. Lanjut. Ya.
Peserta didik dapat memecah materi, variasi gerak lempar bagian-bagian dan menentukan ya dan menentukannya. Memecah itu adalah menganalisis C4. Menentukan itu adalah C3 ya. Menentukan C3, memecah itu C4. Bagaimana bagian itu terhubung? Kegiatan tersebut merupakan proses kognitif dalam tingkat apa nih kegiatannya? Cari aja C4, C3 yang mana nih jawabannya? C4 apa Ibu ya? Ini nggak masuk nih. Yang diminta adalah merumuskan indikator. Ini kita anggap aja memecah, menentukan itu ini C4, ini C3. Maka jawabannya sesuaikan dengan materi ini. Ya ini D jawabannya. Ini ya, hanya gambaran saja untuk tahu yang mana KKO C4, yang mana KKO C3. Sekali lagi soalnya adalah yang menentukan adalah itu indikator capaian kompetensi. Indikator capaian kompetensi. Ini nggak usah juga. Cari yang indikator ini dia. Menganalisis ya. Menganalisis sebaran pengolahan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan dan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. IPK, kalau dulu IPK sekarang ICK. Ya. IPK-nya apa? Menganalisis apa? C4 ya. Jawabannya mana? Menentukan C3, menjelaskan C2, menyimpulkan C5. Ini C4. Ini salah jawaban saya. Apa jawabannya Bapak Ibu? Yang A. Sama aja. A. Ya A. Sisi Jawabannya badan sumber A. daya. Mengenali? Jawabannya mengenali? Analisis. Kan sudah jelas nih, menganalisis sumber daya kelautan. Iya, jawabannya A. Jawabannya langsung ya. Lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal-soal ini ya, PCK ya, tahun 2023. Soal PCK seperti ini. Diberikan KD, kalau dulu KD sekarang kompetensi awal. Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Indikator inti atau penunjang yang sesuai dengan KD tersebut adalah, oke. Ya. Kunci adalah menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang. Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Oke, menjelaskan dan menemukan. Menjelaskan apa, Bu? C2? C2. Menemukan C3. C3. Menemukan C3, menjelaskan C2. Oke. Kita cari ya, kita cari. Hanya menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Menjelaskan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Ya nggak mungkin menghitung Bapak Ibu ya. Bisa dipahamin? Bisa. Menghitung Bisa, luas Pak. menemukan balok. Menghitung ngapain? Diminta kan menemukan jaring-jaring. Paham? Ya. Iya, Pak. Nggak mungkin juga menentukan diameter bidang. Ngapain kan? Ini soal kemarin ya. Soal UP 2023 terakhir nih. Jadi jawabannya mana? Tinggal membuka sama mendefinisi. Yang mana yang tepat? Membuka kubus jaring-jaring atau mendefinisikan jaring-jaring kubus? Dia minta adalah menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang. Definisi. Mendefinisikan Mendefinisikan. jaring-jaring kubus. Ini kan jelas kan sesuai dengan KD kan? Iya. Sesuai kan dengan kompetensi awalnya. Menjelaskan itu sama artinya dengan mendefinisikan. Hanya menemukan dan menjelaskan menemukan. Jadi jawabannya B yang tepat. Ya kenapa? Karena yang lainnya nggak cocok kan gitu. Sekali lagi pedagogi ini tidaklah sulit Bapak Ibu ya. Kalau soal-soal seperti ini. Besok lagi ada PCK-nya saya bikinkan itu nggak terlalu sulit. Nomor selanjutnya. Pak Imam adalah guru kelas 5 SD. Beliau akan menyusun RPP dan KD 3-3-nya meringkas teks, penjelasan, eksplanasi, dan media cetak dan elektronik. Hal pertama yang dilakukan adalah pengembangan indikatornya. Salah satu merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah, ingat, judul kita ini adalah apa nama itu? Membuat indikator. Jadi soalnya pas, membuat indikator. Meringkas teks, eksplanasi, nah, carilah kata-kata meringkas di situ. Meringkas, membuat ringkasan lah, itu kan artinya. Meringkas itu membuat ringkasan. Cari di sini, walaupun kita nggak tahu Bapak Ibu yang mana yang tepat di sini, tapi kita pahamin arti kata meringkas. Teks penjelasan eksplanasi dilakukan dalam pengembangan indikatornya. Meringkas teks eksplanasi. Jadi jawabannya apa ya? Cari yang katanya sama dengan meringkas. Apakah membedakan? Membuat
mengamati, mengidentifikasi, menyampaikan. Nggak mungkin mengamati. Nggak mungkin mengidentifikasi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa kalau meringkas kan membuat Jadi ini mana jawaban yang enak? peringkasan. Yang B. Yang B. 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 Jawabannya B. Walaupun kita nggak tahu bagaimana soal ini, apa namanya, ini soalnya meringkas atau gimana itu Pak, meringkas berapa? Cari saja jawabannya yang sama dengan meringkas. Nggak mungkin mengamati, nggak mungkin mengidentifikasi, menyampaikan pokok-pokok secara tertulis. Meringkas itu membuat bagian pokok-pokok teks eksplanasi yang dibaca. Jawabannya adalah yang B. Sesuai dengan katanya meringkas. Membuat pokok-pokoknya, berarti jawabannya B. Jawabannya B. Ya apa semudah itu Pak? Ya iya, dinalar-nalar aja dulu. Kan gitu. Dinalar dulu, cocok nggak? Ya cocoknya yang B. Karena ini kita bukan membuat lagi modul ajar, tapi menjawab soal pilihan ganda. Jawabannya sudah ada di situ. Tinggal kita pilih yang sesuai dengan apa yang diminta. Meringkas, membedakan, nggak cocok. Meringkas, membedakan. Yang cocok emang yang B. Membuat bagian pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Soal UP terakhir ini. Oke. Terakhir yang kisi-kisi kemarin. IPK juga ada IPK-nya. Nomor selanjutnya. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan ketertarikannya dengan panca indera penglihatan. Indikator yang diminta adalah pencapaian kompetensi yang disebutkan KD tersebut bagi pembelajaran di kelas 4 SD adalah menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Menerapkan itu C berapa Bapak Ibu? C3. Tiga ya. Menerapkan. Ya. Kita nggak tahu di sini, tapi kita paham. Menjelaskan, menyebutkan, memahami, membuat. Apakah boleh KKO-nya turun ke menjelaskan C2? Tidak. Kalahkan langsung. Minimal sama atau lebih. Iya, minimal sama Pak. Benar sekali. Menyebutkan C Bukan berapa? salah. C1. C1. Apakah boleh turun? Tidak. Tidak. Tinggal yang E sama yang A. Cari memahami. Memahami C berapa kalau nggak paham ya? Memahami itu C berapa? C2? C2. C2. Memahami C2. Menyebutkan C1. Menjelaskan C2. Menjelaskan C2. Apakah boleh turun KKO-nya? Nggak boleh. Tidak. Minimal sama. Ya, minimal sama. Maka indikator yang dibuat adalah membuat. Boleh ini Pak. Di atasnya. Boleh di atasnya. Nggak boleh di bawahnya. Kalau sama, maka carilah di atasnya jawabannya itu yang A. Bisa dipahami Bapak Ibu cara menjawab soal-soal ini IPK ini? Bisa. Kita main cepat aja. Maksudnya cepatnya itu adalah kita langsung tahu bagaimana jawab soalnya aja kan gitu. Karena soalnya pilihan ganda. Pak nanti apakah Bapak kasih tahu soal studi kasus ya? Pasti dikasih lah soal apa yang keluar studi kasus. Hanya prediksi saya aja kan gitu. Kalau keluar miripnya nggak mungkin sama. Lanjut kita ke soal berikutnya. Budina, guru kelas 1 melakukan penilaian kemampuan siswa dalam mengidentifikasi isi dongeng. Rumusan soal. Ini soal nggak saya Bapak Ibu ya. Soal itu nggak masuk. Yang masuk Bapak Ibu IP, ICK, indikator pencapaian kompetensi. Ya kalau gini jawabannya sama aja. Mengidentifikasi C1 maka soalnya wajib C1 juga yang A. Tapi yang nggak masuk rumusan soal, yang masuk adalah indikator. Indikator ya, indikator. Nomor selanjutnya soal UP tahun 2022 di Desember. Sama lah PCK juga. Guru kelas 5 PCK itu Bapak Ibu setelah dari 2022 ya. Tapi masih belum PCK-nya pedagogiknya aja. Tapi proporsional tetap ada. Sekarang diganti lagi bahasanya sama aja sih. Tapi ya dengan bahasa yang lebih ringkas sekarang. Kalau dulu bahasanya banyak. Sekarang diringkaskan. Guru kelas 5 pada semester 1 sedang merumuskan indikator ketercapaian indikator ketercapaian kan. Jadi kan merumuskan namanya indikator kan sama aja soalnya. Kompetensi keterampilan menyajikan hasil penggalangan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Rumusan indikatornya sama ya dengan kisi-kisinya adalah rumusan indikatornya adalah jadi soalnya saya kasih sama dengan soal yang indikator tadi. Menyajikan. Kalau Bapak Ibu nggak paham tentang bagaimana menyajikan, ya udah, ya cari aja yang sama dengan menyajikan, sudah selesai. Itu cara gampangnya. Cara cepatnya adalah ini tengok lagi kan gitu. Menyajikan, ya cara cepat adalah kalau apakah sama dengan mendiskusikan, menganalisis.
Mempresentasikan, menyusun, membacakan. Yang mana sama dengan menyajikan? Mempresentasikan. Sudah. Mempresentasikan. Jawabannya C. Kalau mau main-main cepat seperti itu. Paham apa Ibu? Paham. Bisa dipahamin ya? Ya, bisa. Karena jawabannya sudah ada di jawaban itu. Ngerti kan Bapak Ibu? Pilihan jawabannya sudah ada. Jadi kita lebih cepat menentukannya. Tapi kalau buat RPP baru kita pilih-pilih yang mana. Paham ya? Tampak. Di jawabannya nggak mungkin menganalisis Pak. Ya nggak mungkin. Menyajikan ini KD 4. 4 itu keterampilan biasanya. Keterampilan. Menyajikan itu sama dengan mempresentasikan. Jadi jawabannya mana ya? C. Selesai. Jawabannya C. Bisa dipahami Bapak Ibu? Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sama ya. Tujuannya adalah ini menyajikan karya tentang ya, menyajikan karya tentang bagaimana cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Ini soal UP juga tahun 2022 akhir. Berdasarkan KD tersebut, kalau sekarang dulu namanya KD, kalau sekarang namanya kompetensi awalnya, diminta ICK. ICK itu apa? Indikator pencapaian kompetensi. Capaian kompetensi. ICK, indikator capaian kompetensi. Kalau dulu KD, sekarang kompetensi awal, KA. Menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Berdasarkan KD tersebut, kegiatan yang tepat dilakukan supaya peserta didik dapat mencapai kompetensinya adalah bagaimana indikatornya itu mencapai kompetensi tadi. Ya cari aja, ini kan tentang menyajikan karya tentang bagaimana penghematan listrik. Berarti semuanya harus kegiatannya adalah mempresentasikan atau namanya keterampilan. Apakah semua keterampilan? Ya keterampilan. Melaporkan keterampilan, membuat video keterampilan, melakukan pameran keterampilan, membuat karya juga keterampilan masuk, membuat poster juga keterampilan masuk. Kenapa saya jawab yang E? Karena jawabannya ini adalah energi. Ada kata menghemat. Iya, penghematan. Nggak mungkin Penghematan. percobaan. Nggak nyambung Ibu ya? Nggak nyambung ya? Menjelaskan rangkaian listrik nggak nyambung. Replika nggak nyambung. Membuat karya rangkaian listrik nggak nyambung. Yang nyambung cuma yang E. Kenapa? Menghemat listrik. Paham apa Ibu? Ada menghemat listrik. Apa? Melakukan penghematan energi ya, Pak ya? A, B, C, D nggak nyambung dengan materinya. Paham? Iya. Coba baca Iya, A. Pak. Isolator nggak nyambung. Membuat penghematan. Rangkaian listrik nggak nyambung. Replika pameran alat listrik nggak nyambung. Membuat karya nggak nyambung juga rangkaian listrik. Yang nyambung hanya E. Poster ajakan hemat listrik. Buat pakai Canva dan selesai lah itu. Bisa dipahami Bu? Paham. Jadi soal-soal PCK itu ya tidak terlalu sulit Bapak Ibu ya. Yang sulit apa? Yang sulit adalah ini uraian besok gitu. Tapi saya rasa ini saya tebak-tebak Bapak Ibu ya. Atau nama saya prediksi. Saya rasa ini ya alhamdulillah kalau gini soalnya kan gitu. Maksudnya dimudahkan untuk lulus sekali lagi ya. Jangan Ibu rasa soal ini sulit ya, bukan. Saya rasa ini udah soalnya sudah mulai mudah. Kenapa? Sekali lagi kalau ada profesional Bapak Ibu diganti kisi-kisinya, pastilah keributan semua. Contohnya apa? Contohnya P3K kemarin itu. Yang kemarin baru ujian Bu, P4. Tahu kan P4 kan Bu? Ya, Pak. Yang P4 kemarin prajabatan kan ujiannya teknis kan beda. Lamar umum. Ya umum. Kan beda soalnya dengan P2, P3 itu kan. Ya beda. P4 itu Bapak Ibu, kalau ujiannya misalnya PGSD, itu luar biasa sulit Bapak Ibu. Ya. Profesionalnya ya, bukan pedagogi ya. Profesionalnya. Profesional. Soal SMA TIK itu macam soal membuat programmer. Nah, soal fisikanya untuk P4 itu sulit sekali. Ya, jadi kalau ada profesionalnya memang sulit kan gitu. Jadi bersyukurlah, saya bilang ini bersyukur kalilah ya. Kenapa? Karena tidak ada soal profesional. Ya lebih sulit soal profesional ketimbang soal pedagogi. Paham Bapak Ibu ya? Jadi berdoa aja dimudahkan untuk lulus, dan bahasa-bahasa yang saya saya analisis ya emang iya dimudahkan untuk lulus. Ya, insya Allah lulus semua kan gitu. Amin. Amin. Amin, Pak. Oke, nomor Amin, biar Pak. cepet gitu guru sejahtera, jangan kelamaan ya, biar supaya sejahtera langsung. Capek lama-lama sejahtera nih. Ya, betul Pak. Capek UP terus Pak. Ya capek UP terus. Ya, Pak. Jangan langsung aja. Kalau bisa pun saya rasa pemerintah ini udah langsung aja lah. Jangan lama-lama kali kasih guru nih, kasihan. Lama-lama kali dikasih duit yang lama kali. Iya, Ya, kementeriannya kasihan ya Pak. Langsung lulusin we ya.
itu. Ya harusnya kan gitu. Sama kayak soal ini kemarin. Maaf ya. Saya pun maaf nih, saya cuma cerita sedikit aja kan. Kemarin tuh kan P2, P3, P3K ujian. Itu yang peringkat atas tuh umurnya masih muda-muda, masih 5 tahun ngajar, masih 6 tahun ngajar. Yang guru yang 15 tahun ngajar nilainya hancur. Kacau juga pemerintah yang namanya. Kasihan gitu kan. Jadi harusnya dicepatkan lah yang guru-guru senior nih cepatkan P3K. Alhamdulillahnya di Ya, Kabupaten Bekasi nih Pak. ya Sekarang dicepatkan aja itu lah yang guru-guru nih. Desember nanti pengumuman kelulusan P3K itu khusus P1 semua diluluskan. Nah, untuk tahun Ya, saya berikutnya paham, baru Bu. dari Heeh, P2 itu. Menganalisis, Kita balik jawab ya. menganalisis sama memprediksi. Nah, ini menganalisis ya, menganalisis hubungan antara diminta adalah indikator ya. Indikator. Ibu cari aja, Ibu nggak usah pening-pening jawabannya. Menganalisis sama dengan Menganalisis artinya itu apa? memprediksi, Udah memprediksi. selesai. Apa sulitnya soal ini? Pak, Ya. itu aja Pak. Ya iya. Nggak mungkin menjelaskan, kan nggak sama. Iya sih, Nggak iya mungkin benar. menjelaskan, nggak sama. Nggak mungkin menyebutkan, Menganalisis, sama. memprediksi, iya Memberi benar. contoh nggak sama juga. Ya, Betul. pasti yang C, Pak. Ya udah pasti, karena yang A, B, D, E nggak mungkin sama dengan menganalisis. Paham apa, Ibu? Menganalisis, memprediksi. Iya. Kenapa saya bilang mudah? Coba apa, Ibu? Kita bikin soal seperti ini, pilihan ganda. Pasti jawabannya satu pilihan, satu jawaban nggak, Bapak Ibu? Iya nggak? Ibu bikin gini, coba ya. Saya kasih tahu ya, kenapa soal ini mudah, pedagogi nih. Ibu bikin soalnya misalnya C5. Manakah ini? Manakah ini? kopi? Bukan. Saya ulangin apa Ibu ya, biar supaya gampang nih. Mengertinya biar gampang. Ya, mengertinya biar gampang. Ibu buat soal. Soalnya C5 nih kompetisi awalnya. Ibu juga jawabannya A, B, C, D, E. Manakah indikator yang maksudnya manakah indikator yang bisa mengukur kompetensi awal? Nggak mungkin Ibu jawab ini dua pilihan ganda kan Bu, jawaban yang benar. Nggak mungkin kan Bu? Nggak mungkin ada dua pilihan yang benar kan Bu? Ya, betul, Pak. Pak, satu aja benar. Itu aja. Kalau nggak bikin Ibu ini C1, ini C2, ini C3, ini C5 dengan C5. Tapi yang satu nggak nyambung dengan KD, yang satu nyambung. Paham apa Ibu? Iya. Iya. Paham, Pak. Atau Kunci ini harus hafal C4. sampai C6 ya, Pak ya. Ya, C6. Atau ini C4. Jawabannya C5. Kan nggak mungkin jawabannya 2. Iya Bapak Ibu ya? Iya. Itu logikanya. Sama soal ini. Capek-capek buat soalnya. Menganalisis. C berapa itu? C4. 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 Yang buat soal ini juga pening. Nggak mungkin jawabannya dua jawaban. Menjelaskanlah buatnya. Menjelaskanlah buatnya. Menyebutkan. Kan berarti disuruh gampang. Kalau paham konsep. Kan gitu. Kalau paham konsepnya. Nggak mungkin sama menganalisis dengan menjelaskan. Salahkan langsung. Nggak mungkin sama. Memprediksi oke, pas. Karena ini sulit. Memprediksi sama. Prediksi ya sama itu. sama juga menganalisis. Iya, sama benar. Menyebutkan. Nggak mungkin Bu menyebutkan sama dengan menganalisis. Paham itu? Paham. Memberi contoh. Nggak mungkin juga sama dengan menganalisis. Kalau hanya memberi contoh. Lebih sulit menganalisis. Jadi Pak jawabannya C. Iya. Walaupun kau nggak tahu apa jawabannya C. Ya udah jawabannya C aja. Daripada pilih A, pilih B, pilih D, pilih E. Bisa dipahami Bapak Ibu? Panjang. Itulah yang soal-soal seperti ini. Pedagogi. Nggak sulit cara menjawabnya. Daripada yang profesional pusing menjelaskannya untuk PPKN, bahasa Indonesia. Ya lebih sulit lagi. Ibu paham Bu? Teks eksplorasi Bu? Eksposisi, cerita fiksi, strukturnya paham Bu? Ya, deskripsi. Sedikit. Nah, sedikit, tewak sedikit. Tapi kalau ini kan lebih nyambung, lebih cepat kan? Karena apa? Mengajar RPP kan kita buat, jadi sehari-hari lebih dapat ini. Ya kan? Kalau soalnya misalnya, apakah struktur teks cerita? Paham Ibu dulu apa aja? Bingung kan? Ya. Bingung. Itulah sulitnya kalau menjelaskan profesional. Kalau pedagogi, tahulah, yang mana pun tahulah ini. Nah ini agak sulit nih. Mengajukan KD. Mengklasifikasi ya. C berapa klasifikasi? C2? Mengklasifikasi. C2. Rumusan indikatornya adalah ketercapaian kompetensi yang tepat adalah mengklasifikasi C2. Menjelaskan. Ya menjelaskan selesai. Kalau paham menjelaskan. Sudah. Ini kalau soalnya mengklasifikasi. Mengklasifikasi informasi. Iya C2. Tahu dari mana Pak? Tadi itu ringkasannya. Mengklasifikasi. Apakah sama dengan menilai? Lebih sulit mana Bu? Menilai. Menilai. Nggak mungkin jawabannya ini, paham?
Ya. Mengklasifikasi, mengorganisasikan, oke lah mirip-mirip sama ini. Menganalisis sama mengklasifikasi mana lebih sulit? Analisis. Salahkan aja. Analisis. Memprasa ini sama dengan menafsirkan, mana lebih sulit? Menafsirkan. Ya salahkan saja. Siskan nggak lebih mungkin. sulit. Iya. Menjelaskan, mengorganisasikan, ya tinggal cari jawabannya mana yang tepat. Sudah. Menjelaskan C berapa, Pak? C2. Menjelaskan C2. Nah, menjelaskan C2. Mengklasifikasi C2. Mengorganisasikan C4 atau C3? Lupa saya. C4 asal. Saya nggak Kalau tahu. kalau berarti sama itu ya. Apa? Berarti kan sama itu ya C2. Ya cari yang C2 aja, Pak. Ya, cari yang C2 aja dulu. Harus setara dulu. Kalau ada jawabannya kan boleh di atas, nggak boleh turun kan? Semuanya ini di atas. Ini di atas, di atas, di atas, di atas. Cuma ini yang setara. Iya nggak? Menjelaskan. Iya. Tadi memparafrase sama dengan apa, Pak? Apa, Bu? Memparafrase sama artinya dengan apa? Menafsirkan. Menafsirkan. Oke. Ya, terima kasih. Kan KKO ini kan nggak boleh ke bawah. Paham apa, Ibu? Paham, Pak. Kalau waktu kemarin, Pak ya, dari penjelasan dosen, katanya kalau kelas rendah baru boleh ke apa namanya C3 ke bawah itu sama. Kalau misalnya kelas tinggi 4, 5, 6 harus tinggi juga, Pak, dan setara. Itu kalau kemarin Iya, saya. benar saya paham, Pak. Saya paham. Harus minimal setara dulu. Minimal setara dulu, baru ke atas. Oke, Pak? Paham, Pak. Nah, ini kan jawabannya kan semuanya di atas nih. A, C, D, E. Paham? Ya, menilai kan kurang tepat rasanya dengan Semua, ini kan A, C, D, E di atas semua kan? Ini kan soal jebakan namanya ini. Soal jebakan. Iya. Jawabannya soal jebakan. A, C, D, E semua di atas. Semuanya di atas. Nggak mungkin kita pilih yang itu kan gitu. Pilihan yang B yang tepat. Kenapa? Karena emang ini sama dengan mengklasifikasi dan menjelaskan. Setelah nih jawaban yang B dulu. Jadi cari dulu yang setara. Tapi kalau nggak ada yang setara, baru di atas. Baru di atas. Ada Bu, Siti Subaibah, tanyakan Bu. Oke. Sudah? Sama dengan ini soal yang ini ya. Nah ini apa Bu? Nggak nampak, mohon maaf. Menganalisis. Menganalisis. Apakah sama dengan memberikan contoh? Memberikan nggak mungkin. Turun deh kan Bu? Turun kan? Turun kan? Turun. Turun salah. Menjelaskan turun nggak? Menjelaskan juga nggak mungkin. Kan nggak boleh turun. Menunjukkan turun nggak? Menunjukkan juga nggak mungkin. Turun. Menjelaskan turun nggak? Menjelaskan kembali turun. Kan nggak boleh turun kan? Menganalisis sama dengan membuat bahkan. Ya kan nggak boleh turun, iya kan? Iya. Jadi boleh sama dengan atau naik ya? Iya atau naik. Iya. Jawabannya ini yang E naik. Boleh kan naik Pak? Boleh. Selesai. Boleh. Iya, boleh C6. Saya ulangi sekali lagi, soal pedagogi ini, kalau ICK ini saya rasa gampang. Kenapa? Kan lihat aja kata depannya, cari aja yang sama. Kalau nggak ada yang sama, di atasnya. Intinya nggak boleh tuh. Intinya nggak boleh Di bawah. di bawah. Turun. Nggak boleh turun. Harus naik. Ya, Harus setara atau naik. nggak boleh turun. Berarti cari kesamaannya dulu ya Pak Arif ya. Iya, cari dulu yang Amir. sama dulu. Kalau nggak sama baru mencari yang apa Atasnya. penjabarannya gitu ya, panjangnya ya. Kalau misalnya nggak ada yang sama, cari atasnya. Kalau ada yang sama, cari dulu jawab dulu yang sama. Oke? Iya. Seumpamanya Pak yang di atasnya kan KKO-nya C2. Terus nggak ada yang setara. Di atasnya Lalu pilih. yang di atasnya ada C3, C4, C5. Oke, Yang bagus. yang mana Pak? Bagus. Ini cadenya, ya kan? Ya, Pak. Diminta ICK, ya kan, Bu? Iya Bu, Iya. Pak. Iya, Pak. Jawabannya ada C2 misalnya kan? Ada C3, ya kan? C3. Oh, misalnya nggak ada C2 yang ada. C2 yang Nggak ada C2 Pak, nggak ada C2. Oke, C4. C3, C4, C5. C6, ya kan? Iya Pak. C6. Satu.
ABCD jawabannya kan? Iya. Iya. Ini semuanya nyambung bahasa dengan KA, Bu ya. Nyambung semua dengan kompetensi dasar, paham, Bu? Bahasanya sama nih. Iya. Ya. Nyambung, Iya, Pak. nyambung, bagus, Bu. Pertanyaan Ibu bagus. Mana yang Ibu pilih? Yang Ibu pilih adalah naik 1 tingkat. Nggak boleh naik dulu 2 tingkat. Oh, yang naik 1 setingkat tingkat dulu ya, Pak. Iya, tangganya harus paham dulu. Tangganya harus paham. Tangganya harus paham. Berarti nggak boleh melambung ya Pak Nggak Amir ya? boleh. Kalau misalnya jawabannya ini ada C3, nggak ada C2 ya. Dia jawabannya C3 dulu, tapi berhubungan dengan KD tadi ya. Paham apa Ibu? Iya, Oh Pak. iya, iya, iya. Kalau Yang ini ada jawabannya kesamaannya semuanya dengan berhubungan dengan KD. Tapi kalau ini yang C3 nggak berhubungan dengan KD, salahkan aja. Paham kan? Harus Nggak yang boleh langsung berhubungan mengangkat ya. sama KD-nya ya, Pak. Apa, Bu? Harus yang berhubungan dulu. Iyalah. Yang 1 tingkatnya kan? Yang Iya, 1 tingkat betul. diambil. Iya. Seumpamanya kalau berhubungan semuanya kan Pak yang 1 tingkat aja Iya, diambil. betul. Kalau berhubungan Kalau semuanya. nggak berhubungan, baru yang diambil yang berhubungan. Iya, betul Meskipun sekali. dia C3 kan. Iya, Pak. Iya. Berarti cari yang kesamaannya dulu tadi, Iya, baru cari ketingkatannya tadi, terusan yang kedua gitu. Ya Pak Amir ya? Ya, benar sekali. Iya. Tapi Kalau misalnya, tidak ada yang di atas tingkatnya, yang lebih atasnya lagi. iya, misalnya nih kan, ini C3 misalnya. Nih, kayak lagi nih. Pak Amir. Bentar ya, apa Ibu? Halo. Ya, silakan Bu, silakan Bu. Permisi Pak Amin. Iya. Ada enggak metode cara menghafal KKO yang begitu banyak, mulai dari C1, Nggak usah. 3, 4, Oke, 5, 6 ini? caranya adalah ya Pak Ibu sering ngejangan soal. Jangan Nggak bisa dihafal loh. Pak, itu nggak bisa dihafal Pak. Kenapa saya bilang nggak bisa dihafal? Susah ngapalnya itu, nggak mungkin. Makanya saya ringkas aja yang sering keluar di ujian. Makanya saya ringkas. Bagaimana cara menghafalnya? Bapak Ibu tuliskan lah, dituliskan ini, dituliskan ini ke dalam apa namanya catatan Ibu, di buku tulis kek, di apa kek. Nanti dijawab lagi soalnya. Yang udah saya jawab ini, bikin lagi. Oh, menilai itu C5. Menyebutkan C1, mengamati C1, menyebutkan C1, menjelaskan C2. Oh gitu. Tengok dulu menafsirkan C berapa? C5. Seperti itu Pak. Ya. Bapak harus apa namanya itu? Apa namanya dibilang tuh? Harus sering-sering ini membuat apanya? C5, C4, C5, C4. Nah, ini menyaksi C5-nya. Buat sendiri Pak. Makanya saya buat sendiri nih. Biar paham. Jadi yang lain-lain nanti Bapak buat sendiri. Oh benar gak C4? Benar gak C1? Membuktikan ini belum ada. Membuktikan C berapa? Menentukan C berapa? Membuktikan C5 ini. Menentukan C4. C3. Menentukan C3. Menjelaskan C2. Menentukan C3. Karena ada sering makanya saya bisa. Kalau nggak sering ya nggak bisa juga. Ya, apa Ibu paham ya? Ini nggak bisa dihafal. Mungkin metodenya gini aja Pak ya. Mungkin diingat aja C-nya, misalnya C1 menjelaskan. Ya, boleh. Mengingat kemudian C2-nya menjelaskan. Iya, boleh. Diingat itu ya. Kemudian ya, C2 memahami. C2 memahami. Yang setara, benar. Ya, cari yang KKO-nya itu adalah yang setara dengan yang C-nya. Mungkin paling gampang cara mengingat. Ini Pak, mengingat ini, saya tanda ini. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Ya, hafalnya ini juga boleh aja. Hafal 4 ini aja. Kalau dihafal usia ini tidak mungkin dah hafal. Iya, nggak mungkin. Benar. Logika aja kalau main gininya. Kalau menciptakan berarti membuat. Iya, benar. Main logika aja. Benar. Caranya gimana main logika? Sering jawab soal Bapak Ibu kan gitu kan. Ada soalnya kan. Betul. Ya, kalau nggak ada soalnya gimana kita bisa cari kan gitu. Cari. Ini soal ini sulit juga soalnya nih. Ini soal PCK juga, soalnya sulit juga ini. Kompetensi dasarnya siswa kelas 5 adalah menjelaskan dan menemukan Bapak Ibu. Menjelaskan dan menemukan C2 dan C3. C2 dan C3. Benar kan? Iya. Oh iya. Jadi mengumpulkan sederhana. Memberikan nggak mungkin. Yang kurang tepat, ingat, yang kurang tepat. Yang kurang tepat berarti C1, benar nggak? Iya, kebalikan. Ya Pak, di bawahnya berarti. Iya. Lawan C2 sama C3 berarti. Ya kan ini yang kurang tepat. Yang kurang tepat berarti C1, benar nggak? Saya jawab Ya, C1, Pak. Betul. Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring. Menjelaskan C2, menemukan C3. Yang kurang tepat berarti turun, benar nggak Bu? Betul. Ya. C1.
Menyebutkan Bisa C1. Menyebutkan C1. Bisa dipahami tuh? Bisa. Gambar sama dengan menemukan. Nah, oke. Bukan Kita cari dulu menemukan. yang C yang sama. C3 menemukan. Nggak mungkin jawaban ini kan? Ini pasti benar. Ya, nggak mungkin. Ya, paham saya? Cara jawab saya paham ya? Cara menjawabnya ya? Ya. Memberi contoh C2. Oke. Karena dia, Pak. Salah. Ini kan yang cari yang salah berarti kan? Yang kurang Iya, tepat. Pak, tadi yang salah. Menggambar itu membuat gambar. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Enggak, ya. Tinggal yang dua ini. C, E, sama E. Sudah. Ini C1. Menyebutkan dan Iya. Satu. Baca lagi. Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun. Yang C menyebutkan dengan kata-kata sendiri arti jaring-jaring balok. Yang E kenali gambar yang merupakan jaring-jaring kubus atau bukan. Yang mana lebih tepat? Menjelaskan menemukan jaring-jaring atau menyebutkan arti dari jaring-jaring atau kenali jaring-jaring. jaring-jaring balok. Itu ada kata jaring-jaring balok berarti. Dengan kata-kata. Ini kurang tepat. Itu Ya? kan, oh salah. Itu malah kurang tepat. Ya ini yang bagus. Kenapa? Sama nih Bu, kenali merupakan jaring-jaring kubus atau bukan. Artinya kan dia bisa membedakan, benar nggak? Oh Oh, iya, iya, mana yang iya. termasuk jaring-jaring Iya. kubus atau yang bukan ya, Pak? Itu kan membedakan namanya. Menjelaskan dan Membedakan itu C-nya C3. Kan membedakan tuh. Kenali gambar yang merupakan jaring-jaring kubus atau bukan. Berarti dia bisa membedakan, berarti dia bisa menganalisis, benar nggak Bu? Ya. Ya. Jadi pahamin. Atau Pak. lagi cara cepatnya gini lagi. Kan jawaban tinggal dua nih. Yang ini sama yang ini. Nggak mungkin yang ini C2. Nggak mungkin. Iya, yang Ini C6 menggambar. Ini kenali. Ini menemukan C3. Nggak mungkin ya. Jawabannya nggak mungkin. Nggak mungkin. Tinggal yang ini sama yang ini. Gini aja. Tadi kan yang kurang tepat adalah yang lebih mudah. Bener nggak? C1. C sama E. Perhatikan bahasanya. Mana yang lebih sulit untuk siswa? menemukanali. Yang E. menemukan nali lebih sulit. Lebih sulit. Gambar yang Jaring-jaring menemukan kubus Ya. atau bukan? Menemukan. Kalau saya bilang, Bu, ini misalnya siswa nih ya. Jaring-jaring kubus atau bukan ini? Nah, kita kasih gambar seperti ini misalnya. Apakah jaring-jaring kubus, Bapak? Anak-anak. Contoh ya, contoh. Gambarnya salah-salah lah. Apakah jaring kubus ini? Ada dua jawabannya misalnya dua. Apakah yang ini jaring-jaring kubus anak-anak? Misal ya, ini misal ya. Jangan dianggap benar ini jaring-jaring kubusnya. Ya. Nah, ini apakah yang manakah jaring-jaring kubus? Misalnya seperti ini. Ini A, ini B. Yang mana jaring-jaring kubus? A. Yang A, Berarti yang B dia kebanyakan. bisa menganalisis, benar nggak? Iya. Yang B Betul. benar juga. Yang B salah kenapa? Ini kan 6 juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Ini 6 juga Ya. kan? Oh iya, iya. Tapi yang B bukan kan? Nggak bisa disusun ya kan? Ya, nggak bisa disatukan, Pak. Kalau sekarang kan main jaring-jaringan, sekarang main tali. Ya Bu ya, main tali-tali itu. Pakai origami atau tuh karton. Ditarik talinya. Itu kan bisa tutup langsung tuh. Iya. Main-main sekarang itu kan. Lebih mudah medianya daripada media-media yang lainnya. Itu kan. Yang dibuat-buat itu. Ya, jadi ini kan namanya lebih sulit yang E ketimbang yang C. Bisa dipahami Bu? Menyebutkan sama menemukan jaring-jaring itu lebih sulit yang E. Sulit menemukan. Iya, ini membedakan dia. Ini dapat membedakan. Ini jawabannya E. Gambar yang merupakan jaring-jaring kubus. Ini jawaban yang salah adalah C. Karena dia yang kurang tepat. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baca lagi. Pelan-pelan. Ini soal PCK seperti ini. Untuk ICK-nya. Kompetensi dasar untuk siswa kelasnya adalah menjelaskan dan menemukan. Ya, menjelaskan C2 Pak Ibu. Antara menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang. Sederhana. Yang Menjelaskan dicari dan itu yang kurang menemukan. tepat. Yang kurang tepat Indikator yang artinya kurang turun. tepat. Iya. Yang kurang tepat. Pak, menali itu sama dengan menemukan kan, Pak? Iya benar. Nah, berarti kan menemukan setara dengan C3, Iya, Pak. Berarti bagus. memang Sudah paham Ibu berarti. Aman? Ya, aman. Pak, Nomor B nanti hampir mirip tuh. Menemukan tuh. Menyebutkan turun. Rumus yang Menyebutkan Menyebutkan yang anggapan. turun ke C1 tidak tepat.
adalah Yang kurang tepat. Yang kurang tepat berarti turun gitu aja. ya Ya, turun. Menyebutkan Benar, Pak. Berarti menyebutkan dengan kata-kata Menyebutkan. sendiri artinya benar. Menyebutkan, Pak. garing-garing bawah. Dan C. Yang kurang tepat. Yang kurang tepat berarti turun gitu aja, Bu. Ya, Yang C. turun Pak. menyebutkan Ya, yang Pak. C berarti yang kurang Yang C tepat. berarti. Menyebutkan. Yang tidak, Ya, ya. yang tidak Yang itu C. kan yang agak jauh kan C malahan Iya. sebenarnya. Jauh nian itu. Turun artinya turun dia. Turun, ya turun C. Terus Bisa dipahamin ya? Pak. bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Untuk soal-soal yang berikutnya lain lah. Kita bahas tuh pribadian. Nah, tinggal inilah. Ini sebelum saya jelaskan lagi pribadian nih. Ya itu bisa dipahami lah tuh dengan dari bahasa saya bisa dipahami Bapak Ibu ya. Bukan ini pula. Nah, Ini dari bahasa saya bisa dipahamin kan? Dari bahasa. Ini ya, Pak. Iya. tentang kepribadian ini Pak. SJT ya. SJT yang ini ya kita bahas dulu SJT ya. Tentang SJT ya. Ini 10 soal. Saya belum jelaskan juga. Yang masih ada waktu kita jelaskan juga. Soal SJT Bu adalah soal-soal yang dulu Bu, dulu yang kisi-kisi yang lama itu soal SJT itu kepribadian itu 20 soal. Nah, banyak dulu, sekarang dikurangi 10 soal. Itu artinya kan apa itu artinya? Dikurangi soalnya artinya apa, Bu? Berarti kan pemerintah itu ingin menginginkan. Permudah. Iya, itulah jawaban saya senang tuh. Oh, mempermudah berarti. Alhamdulillah. Baik pemerintah sekarang, mas saya senang. Kenapa baik? 2024 jawabannya kan gitu aja. Asik. Jawabannya gitu aja. Seperti itulah. Kenapa P3K ini sampai 2024? Jawabannya kembali ke situ kan gitu. Jawabannya kembali ke situ semua kan gitu. Namanya juga pemilu. Pemilu itu harus ada apa? Manis di akhir-akhir. Ya, harus manis, Bu. Ya, harus manis-manis betul. Makanya beruntunglah P3K nanti yang diangkat di tahun 2023 sama tahun 2024 nanti terakhir nih. Kenapa? Itu manis-manisnya pemilu. Kenapa? Pastilah janji. Menghadapi pemilu ya. Iyalah, seperti itulah Bu. Dulu zaman saya dulu Pak SBY juga zaman terakhir itu ada PNS terakhir bikinnya. Sama kan Bu? Kemarin tuh zaman Pak SBY diangkat semua honorer masih kan Bu? Iya, kakak Iya. saya diangkat. Nah, itu masih nggak Bapak Ibu kan? Masih. Makanya saya bilang, saya kasih tahu prinsipnya gini. Mudah-mudahan sih diluluskan semua. Iya benar Bu. Saya bilang. Kasih tahu ya. Ini Bu tips Bu ya. Tips bagi Bapak Ibu yang punya saudara. Menjadi PNS adalah caranya adalah tunggu pemilu. Gimana banyak di situ. Dan di awal pemilihan, saya ulangin ya, tips ya. Tips untuk menjadi PNS. 1, tunggu mau pemilu, 2 tahun mau pemilu itu janji manis. Yang kedua adalah di awal pelantikan presiden pasti ada janji manis yang akan direalisasikan. Zaman Pak Jokowi pertama kali sistem chat, benar nggak Bapak Ibu? Ya, Pak Amir termasuk pengamat juga nih termasuk. Ya iya, saya pengamat soal, pengamat pemilu. Bukan, saya baca pola Bu. Saya selalu baca pola. Saya baca pola ya. Saya baca pola. Pengamat soal nyambung gitu. semua nih Pak soalnya juga. Pokoknya mau jadi PNS tuh 2 tahun sebelum pemilihan itu akan ada mantap semua untuk guru tuh. 1 tahun nanti nomor 1 menang, nomor 2 menang, nomor 3 menang. 1 tahun gerakannya itu akan luar biasa untuk penerimaan CPNS atau P3K. Kenapa? Janji manis seperti itu Bu. Ya, makanya jadi PNS kapan? Sebelum pemilu sama sesudah pemilu. Tips ya, tips untuk sanak saudara ya, sanak saudara dan lain sebagainya. Sama enggak Pak untuk nanti kita pas UP nanti? Aman. Ini udah Pak Bu. Saya kasih tahu Bu ya. Ini Ibu dimudahkan untuk lulus, yakin lah Bu sama saya Bu. Amin. Ini aja Bu, saya bilang Bu. Ini Bu ya, saya kasih Pak Amir kalau mau jadi guru les berarti harus jadi tipnya itu harus jadi pengamat dulu ya. Amir. Amir. Silakan Pak. Berarti ini apa namanya kisi-kisinya sudah sah ya untuk ya Pak, sudah sah Pak, nggak bisa lagi diubah-ubah Pak, sudah sah. Oh ya kalau gitu saya pasti jamin lulus. Kalau kemarin itu waktu sulit. Kalau kemarin sulit kan Pak? Iya, gini. Ya tahap 1 itu pedagogi mata pelajarannya hancur. Iya benar Pak. Kalau Bapak dikasih soal matematika Pak, itu ibaratkan Pak, lah Pak. Budet karena matematika Pak. Mohon maaf Pak. Saya ulangi. Ya Pak, ini namanya ntar ya, saya mau dulu. Ini saya kasih tahu Pak, kenapa saya bilang mudah Pak? Sekali lagi saya ulangi. Kenapa saya bilang ini mudah untuk lulus?
Satu. Kalau yang dulu Pak Ibu, itu soal profesional yang payah kali. Ada kaleng susu dimasukkan ke dalam bak. Berapakah matematikanya? Ini siapa yang jawab ini? Guru matematika Iya, ini. Sulit nggak kan gitu bisa. kan? SMP, Ya. apalagi guru SD yang ngajar kelas rendah. Ini kayak mana jawabnya lah orang ini matiku kan? Paksa jelaskan Kalau dengan cara kemarin mudah. Kemarin kan soalnya panjang-panjang, jawabannya panjang-panjang, kemudian mirip-mirip. Nah, itu udah bikin pusing. Ya ini Jadi lagi malas jawab. soal IPA kemarin Pak, soal IPA. Ini suhu Iya. 100 derajat Celcius. Digabungkan ini berapakah suhu campuran di sini? Ini siapa yang jawab ini dalam hatiku? Ini soal SMA kelas 10, dijawab urut SD, mabuk lah dalam hati Pak. Iya. Saya kasih tahu lagi kenapa ini akan lulus Pak. Tengok, perhatikan ini, perhatikan ini. Kenapa harus ada ini soalnya? Kalau yang ini yang nilai siapa? Biar lebih subjektif. Bantu dari dosen. Ini nilai siapa yang ini? Yang nilai CAT kan? Ini nilai Iya, CAT. Iya. Komputer kan? Iya. Kenapa ada ini? Coba berpikir lah tuh logikanya. Kenapa harus ada? Tuh. Membantu kalau nilai Ada CAT. kebijaksanaan dari pemeriksa biasanya. Ya, Kalau kenapa harus ada ini kan gitu? Kenapa harus ada ini kan gitu? Kalau yang memeriksa Dapat bonus nilai Pak dari dosen. kalau itu tidak ada hati, jadi Iya, harus kalau yang objektif. ini nggak ada hati, bener sekali. Kalau yang ini Hati. kasihan. Misalnya Pak siapa kemarin yang retaker, mohon maaf yang retaker saya apa ini? Kasihan juga Saya. Lama kali dia lulus. Pak siapa namanya Pak retaker Pak? Putuswian taruh. Nah, Pak Jos katanya kan, ini kasihan ya, tugasnya kemarin elok-elok kok. Masa nggak lulus? Ada seuraian. Retaker Pak. Saya juga retaker, Pak. saya juga retaker, Pak. Yang Tapi retaker sama kan soalnya ya? sama Bu, semua Bu soalnya Bu. Kisi-kisi baru sama semua. Siap. Bu, Izin bertanya Pak Amir. silakan Bu, sebelum kita Ini kan kebanyakan yang daljab tahap 2 nggih. Saya Nggih. kan posisinya di sini daljab tahap 3. Ya podo mawon Bu, podo mawon. Oh, kira-kira kalau itunya UP-nya kapan nggih, Pak? Oh, di Februari Bu. Oh, Februari. Engkau sek Bu, sabar yo. Kalau Ya, yang Pak dari Amir. penggerak Belajar terus, semuanya Bu. Bahasa Jawa. Apa? Sudah mulai paham bahasa Jawa. guru penggerak itu soalnya sama. Podo mawon Bu. Yang studi kasus itu gimana Pak nanti? Ya nanti saya kasih soalnya Bu, bukan sekarang lah Bu. Sabar lah. Cepet Iya, aja Pak Ibu. makanya gitu juga, Pak. Sabar. Ibu maunya lompat aja, itu Nanti belum dulu. SJT-nya Mulai belum, Bu. mulai tanggal 1 lah kita kasih tuh soalnya. Sabar dulu. Ya, Pak nanti Amir Pak. tolong Ya. cantumkan yang C1, C2 tadi, Pak. Oh ya, di Mau saya modul, tulis, di Pak. modul, nah, di modul ada di modul, ntar ya. Saya jelasin lagi. Oh ya. Oh iya. Kenapa ini Mohon tadi? maaf Pak Amir, Ya, silakan. untuk GP ini ada ndak studi kasusnya atau soal Apa, Pak? chat aja? Bapak GP. Yang guru penggerak gitu Ya, kan? Semua Pak, saya kasih tahu ya. Semua soal UKM PPG, apapun itu retaker kah, GPK, yang daljab kah, sama kecuali Bapak Ibu prajabatan. Iya. Ada bedanya ya Pak. Itu ada bedanya. Soalnya lebih sulit literasi numerasi. Makanlah itu soal literasi numerasi. Kalau menurut saya studi kasus itu kita mengamati terus kita hanya cari solusi, Pak. Iya, Cari benar solusi. sekali. Solusi bagaimana menangani kasus. Itu kan yang nilai siapa yang nilai? Dosen dan guru. Guru. Ya. Ini pastilah, Bu. Kebijaksanaannya banyak, Pak. Ya, Bu, ini pasti yang dinilai bukan jawaban Ibu loh, Bu. Kalau saya bilang ini. Yang nilai tugasnya kemarin ngumpul. Ini alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Oh, udah lalu luluskan aja lah. Kan itu aja. Tepat waktu itu ya, Pak ya. Iya, makanya saya bilang tengok yang kemarin. Ya Allah, alhamdulillah lah ada ini. Inilah yang baik-baik. Pak, ini dosen siapa maksudnya ini dan guru ini maksudnya? Dosen Ibu lah, guru senior tuh guru yang diangkat yang sebagai untuk apa namanya? Yang baik lah, Pak, atau guru yang berpengalaman, Pak. Guru pamong sekolah sendiri ya. Sama pamong yang waktu Enggak, kuliah. saya ulangi ya. Ini bukan guru sekolah sendiri ya, dosen Pak Ibu. Ini guru yang bekerja sama dengan panitia. Ada loh Bu guru ya, Bu. Guru pamong, Pak. Guru pamong. Ada guru pamong. Paham Pak Ibu? Ada guru itu yang sama dengan ini. Paham ya? Ya, Bapak, paham. Kalau ada dosen Bu sama untuk guru, Bu, GP. Ibu jangan takut. Ini manusia Indonesia. Manusia Indonesia adalah toleransinya paling tinggi di dunia ini.
Maaf, Bapak mau bertanya. Silakan. Itu kan dinilai oleh dosen dan guru pamong ya, Pak. Guru Semisal yang bekerja sama dengan panitia. kalau retaker seperti itu kan seperti kita ini kan tidak mempunyai dosen Dosen dan Bu, itu Bu gini Bu. Dosen sama guru Nah. itu adalah panitia di dalam itu Bu. Udah ada panitianya. Paham apa Ibu? berarti tidak dalam Oh, satu PPT itu enggak ya, Pak ya? Penilaian ujian ya Pak ya? Ini namanya penguji 1, penguji Ya. 2. Sudah ada timnya. Ibu jangan takut. Ngapain pening-pening? Ya, Pak, tak kira enggak punya dosen kita. Ngapa? Ibu yang paling senang adalah Seperti penilaian UKIN ya Pak ya? iya, yang paling enak gini Bu. Ini yang nilai manusia itu aja Bu. Itu. Yang senang Ibu tuh itu aja. Dosen dan guru. Ya, Pak, mantep, Pak. Itu udah pasti masuk. Kalau yang Kenapa? Mereka juga nggak Kalau yang menilai komputer deg-degan ya Pak Amir ya. Bu, ini Pak Amir mau tanya. silakan. Mohon mau bertanya. Ini kalau nanti ujiannya barengan nih uraiannya juga, Pak? Iya semua. Bu. Harinya sama. Iya sama semua. Oh, Ibu ngetik aja Bu, ngetik di komputer ngetik, bukan ditulis Bu, ini ketik. oh, ya Bapak. Oh, Pak Amir, Diketik. pantas saja udah ada yang di share studi kasus itu masuknya di ini ya Pak, yang bakal Iya. dinilai begitu ya? Diketik Bu, Ibu ketik Bu ya, Ibu ngetik. Oh, ya Pak, ngetik Pak ya. Studi kasus itu kita anggap Yang nilai siapa Bu? Dosen dan guru. Penguji 1, penguji 2. Gini Bu, pakai lo gini Bu. Dosen dan guru itu manusia. Mereka juga berasal dari guru, bener nggak Bu? Pikiran mereka sama dengan pikiran saya Bu. Ngapainlah duit untuk guru ditunda-tunda? Kalau saya gitu mikirnya Bu. Ya, entahlah dosen tuh. Kalau saya ngapain nunda, luluskan B udah selesai. Ngapain pening-pening? Udah dapat sertifikasi. Guru tuh wajib sejahtera biar aman sekolah, biar tenang dia. Amin ya robbal alamin. Lama-lamaan. Amin Pak. Beruntungnya dosen sama Aku guru. nanya. Halo. Betul Pak. Sekarang kita banyak menjaga topik. Yuk, Amanda. Amir izin bertanya. Silakan. Untuk GP, kita kan nggak ada studi kasusnya ya Pak ya. Kita kan hanya melaporkan modul 1, 2, dan 3. Nah, nanti untuk studi kasusnya seperti apa tuh Pak? Kan itu dinilai sama dosen dan guru. Iya, Ibu kan masuk ke dalam itu Bu. Yang Ibu universitas mana Bu? Universitas mana Bu? Kepanitiaannya tadi loh Bu. Ibu universitas mana Bu? Tepatnya. UNJ, Jogja, Pak. Universitas Negeri Jakarta. Ah, coba logika. Di dalam situ ada nggak Kalau dosen? kita sama UNJ. Di dalam situ ada nggak dosennya? Ada. Ya sudah Ada. selesai, ya sudah selesai. Ngapain pening-pening? Itu logika aja. Paham apa Ibu? Jadi paham? Silakan. Biar dulu nih. Kan itu diapain? Yuk lanjut Pak Amir. Ntar dulu Bu, itu udah jelaskan. Ntar lu biar nanya dulu, biar paham dulu nih, biar paham dulu. Besok itu Pak. lagi. Silakan Bu, silakan. Kalau dari UNJ kemarin saya yang studi kasus itu nggak masuk ke UP Pak, masuknya ke UKIN. Jadi yang UP itu cuma Oh, 2 baru SJT baru sama ini. PCK, makanya yang guru penggerak itu nggak ada UKIN-nya, nggak ada SJT, nggak ada studi kasusnya gitu karena yang studi kasus itu masuknya UKIN bukan UP. Berarti udahlah. Gitu Berarti katanya. ini saya cari informasi dulu ya. Tadi kemarin tuh ada masuk semuanya katanya. Sekarang ya kalau ada ini aja untuk UP ya gampang juga, 60 soal. Halo. Oke. Bisa ya dipahamin ya? Pak Amir, maaf Silakan. dong nanya, Pak, nanya Pak. Kalau studi kasus di Daljab itu langsung apa gimana Pak? Ya itu Zoom saya bilang langsung. Tadi kan dibilang, saya rasa ini pun saya rasa ya. Ini saya melihat Bapak Ibu ya, melihat uji kompetensi kemarin di kawan-kawan ya. Saya bilang kawan-kawan, itu soalnya SJT, pedagogi, sama studi kasus. 3 soal itu ditampilkan di ujian UKOM namanya, kompetensi naik pangkat. Makanya saya ambil kesimpulan, karena ini juga dijelaskan ini, berarti ketiganya ini dalam satu paket. Itu yang saya tangkap gara-gara ujian UKOM kemarin. Kan saya hubungkan itu. Ya tadi ada juga gambaran yang GP itu hanya sampai sini. Ya saya nggak tahu, ya tengok aja besok. Kalau saya berharapnya semuanya digabung. Kenapa? Karena lebih mudah untuk yang ininya dinilai dosen. Tapi kalau nggak digabung ya nggak apa-apa kan gitu. Yang ini lebih mudah juga, nggak sulit kali 60 soal. Oke Bapak Ibu. dari Jalan. kampus saya. Untuk Studi kasus itu kalau di UNESA itu masuk UKIN, Pak. ya udah aman berarti betul aman. Udah. Berarti Sedangkan ini- kita saya Nah, udah paham. saya kan Maksudnya biar memperdalam aja begini. Udah paham. Ini Kita kan UP, hanya memperdalam, udah Pak. paham. Pak Ini Amir UP. Lanjut Pak, sudah jam nih.
Udah paham, Bu? Udah paham, Pak ya? Lanjut, Pak. Udah, Lanjut, udah. Pak, lanjut. Lanjut, Kita Pak. memperdalam aja, Bu, nggak usah takut, Bu. Ya, Biarin. aman paham, Bu ya? Ya, Ya, paham, Pak. Pak. Ya, oke. Soalnya untuk SJT seperti ini, Bapak Ibu. Soal-soal SJT yang kemarin-kemarin nih ya. Udah, tar dulu ya. Pak, tar dulu. Oke, soal-soal SJT ini adalah soal-soal mengambil sikap saja. Mengambil sikap bagaimana kita melihat kasus di atas, sudah. Nomor 1. Kewajiban untuk memenuhi jam pelajaran menyebabkan seorang guru mengajar di beberapa sekolah. Akibat ini adalah tidak maksimalnya guru di kelas. Seiring dapatkan bahwa guru sering tertidur saat pelajaran berlangsung, sering pula guru yang terlambat sampai di sekolah. Para guru dan kolega sering protes dengan kondisi yang sering dialami oleh guru. Puncaknya adalah protes yang dilakukan oleh orang tua siswa karena guru tidak bisa memberikan pelajaran dan pembiaran siswa saat pembelajaran. Sanksi yang tepat diberikan pelanggaran kode etik. Oke, Bu, pelanggaran kode etik itu banyak, Bapak Ibu ya. Tapi yang enak-enak seperti ini aja nih sudah saya jelaskan di YouTube tuh biar kemarin tuh nggak bisa kan gitu. Yang satu, Bu. Satu itu kalau misalnya Bapak Ibu 10 hari tidak masuk, 10 hari berturut-turut ASN nggak masuk, berturut-turut ya. Nggak masuk dalam apa namanya? Dalam sekolah ya, bisa dipecat, Bu ya. Dipecat dengan hormat ini. Kalau 10 hari berturut absen itu melanggar kode etik lah. Ini namanya dipecat dengan hormat. Dipecat dengan hormat. Ini soalnya kemarin masuk juga ini. Oke, dengan hormat. Kalau dia masuk penjara tuh kasusnya banyak. Korupsi kah, dana bos, baru narkoba kah, mengedar kah ya, atau dengan penjarahan, pencuri dan lain sebagainya masuk penjara, dipecat tidak hormat. Nah, dipecat tidak hormat. Ya, ini contoh yang sering soalnya keluar, Bu ya. Tidak hormat. Kalau dia misalkan ikut pemilihan tapi nggak netral, tidak netral dalam pemilihan umum. Misalkan saya tidak netral dalam pemilihan pilkada. Saya PNS, pilkada itu bupatinya, calon bupatinya adalah paman saya nggak netral, saya kampanye, ketahuan, itu bisa diturunkan pangkat. Turun pangkat. Ya, turun pangkat, nggak netral. Ya. Inilah kasus-kasus yang sering terjadi kan gitu. Ya, kalau kemarin kasusnya adalah yang sering terjadi, Bu ya. Itu namanya masuk penjara itu korupsi dana bos misalkan, atau korupsi dana yang lain. Itu namanya langsung dipecat tidak hormat. Kalau 10 hari absen, nggak masuk-masuk karena nggak ada laporan, itu namanya dipecat dengan hormat. Tidak netral pada pemilihan, itu turun pangkatnya. Ini hanya soalnya hanya guru tidak bisa memberikan pembelajaran maksimal. Dia tertidur, ngantuk, capek. Nggak mungkin dia pecat. B. SP. Beri surat peringatan pertama. B. Masa dikasih perdata, ngapain dia? Misalkan nggak usah lah dulu ini. Ada kepala sekolah, diminta mengunjungi rumah sakit, kasihan juga dia. Diturunkan pangkatnya, janganlah. Jawabannya ada yang B. Diberi surat peringatan dulu, karena cuman nggak bisa ngajar aja, capek dia. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Nah, kalau kemarin soalnya itu adalah tidak netral, turun pangkat. Masuk penjara, dipecat dengan hormat. Apalagi soal itu kemarin berantem antara misalnya Bapak Ibu berantem di FB, siapa yang harus menengahi? Ayo. Kalau berantem Bapak Ibu saling sindir di FB heboh, di grup WA heboh, yang harus menengahi siapa? Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Selesai. Jawabannya ke situ aja. Bisa dipahamin? Bisa, Insya Allah bisa, Pak. Contoh kasus itu adalah besok seperti ini kasusnya. Ketika ada ini manakah Anda sebagai ini ya. Itulah SJT kasus besok tuh di UKIN itu. Lanjut ya, kita akan lanjut. Ketika seorang guru sedang menjelaskan suatu topik tertentu, seorang siswa menyampaikan penjelasan dari sumber lain yang berbeda dari apa yang dijelaskan oleh guru. Sikap Anda, ya udah sikap kita apa? Kalau ada siswa ngambil sumber belajar lain, referensi lain, kalau saya bilang bagus, ngapain pening? Melarang dari ini Bu, enaknya soal SJT Bu. Melarang nggak mungkin kan? Meminta siswa maksa. Tidak mungkin. Meminta siswa menggunakan maksa. Mengabaikan. Memaksa ya. Mengabaikan nggak boleh. Menyampaikan kepada siswa. Jawabannya Bu. Jawabannya Yang C Bu, yang C maksa. Meminta siswa untuk menggunakan sumber belajar yang sama. Maksa nggak Bu?
Maksa, Pak. Memaksa. Jawaban bijak, jawabannya positif, jawabannya berdampak positif. Yang paling solutif adalah yang E. Paham, Bu? Paham. Jadi soal SJT ini sebenarnya gampang. Makanya kemarin tes P3K itu sebenarnya gampang. Tapi ya guru-guru tua ya payah juga. Kenapa? Dia berpikirnya kemana-mana. Kasihan guru tua. Ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka yang harus disikapi dengan senang hati. Benar. Karena pasti akan membawa manfaat. Benar. Berkenaan dengan yang mesti dipikirkan. Perhatikan Mas Bu. Yang mesti dipikirkan terkait kepentingan siswa. Cari jawabannya kepentingan siswa. Cari aja. Jawabannya. Yang D, Pak, jawabannya. Ya kan kepentingan siswa. Sesuaikan aja dengan yang D. Baca lagi. Kepentingan siswa. Cuman yang D kan? Pak, betul. Pengembangan pengetahuan dan lain belajar. Pengembangan ilmu pengetahuan ya. Secara Bukan layan maksimal. belajar siswa secara maksimal. Kan untuk kepentingan siswa. Bisa dipahami? Siswa ya, betul. Bisa pengetahuan dan lain belajar secara maksimal. Yang D kan? Jawabannya. Iya. Kan untuk kepentingan siswa. Selesai. Ingat, sayang, ini jawabannya kalau salah poin 0 ya. Nah, lanjut kita. Orang siswa si A mengadu pada gurunya bahwa telah diberlakukan tidak senonoh oleh siswa lainnya, yaitu si B. Tindakan yang sebaiknya oleh guru adalah, ini harus bijak. Kalau ada kawan-kawan yang bijak yang mana guys? Yang Apakah memarahi Bapak Ibu? Jawabannya adalah E. Yang E. Suatu tindakan keterangan dua siswa. Jangan memarahi. Langsung aja sanksi. Belum ada keterangan. Memberi sanksi salah. Biarkan juga salah. Meminta kedua siswa untuk di depan orang lain salah. Ini bagus juga. Di depan siswa itu boleh. Nah, itu betul. Jawaban E sama E yang paling bagus. Jawabannya E. Kalau di depan siswa itu kan nggak boleh ya? Ya benar kali. Memalukan, betul sekali, betul. Jawabannya yang paling bijak yang mana? Yang E kan gitu. Walaupun yang D baik tapi kurang bijak. Yang bijak adalah yang E. Jadi jawaban SJT itu cari jawaban yang berdampak, yang paling bijak, yang paling solutif. Sesuaikan dengan masalah yang dihadapi ya, Pak. Bisa dipaham Bapak Ibu? Paham, Pak. Oke, aman ya? Aman. Sekolah menyelenggarakan berbagai lomba untuk memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setiap kelas diwajibkan mengikuti setiap lomba. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah, Ibu paham fitur wali kelas, Bapak Ibu? Paham kan? Ya, wali kelas. Di bawah wali kelas siapa? Sepertinya C. Memberi kesempatan kepada semua siswa yang ingin mengikuti lomba. Di bawah wali kelas siapa? Di bawah wali kelas. Ketua kelas. Ya udah. Yang C. Yang apa ya? Berkoordinasi. Dengan ketua kelas untuk dulu. Mohon maaf. Kalau kita wali kelas, kalau kita wali kelas itu ke kelas kita untuk memperingati hari-hari seperti ikut lomba, kita ada struktur organisasi kelas. Caranya apa? Di bawah wali kelas ada ketua kelas, maka kita harus koordinasi dengan ketua kelas. Selesai jawabannya A. Ya, jawabannya apa ya? Ibu jangan yang C. Kenapa yang C? Mana fungsi ketua kelas? Iya kan? Untuk apa? Untuk ada ketua kelas kan gitu. Betul. Ini namanya kerjasama tim, kerjasama dengan kita yang pilih tadi ketua kelas. Jawabannya adalah A. Koordinasi dengan ketua kelas untuk memilih siswa yang ikut lomba. Jawaban yang A lebih tepat ketimbang yang C. Ini jawabannya mirip-mirip semua, iya kan? Ya. Ya, Pak. Kan kita mau mengikuti lomba. Jadi yang mana ya A lah, koordinasi dengan ketua kelas. Kenapa? Itulah fungsinya wali kelas. Mengkoordinir kelasnya dengan siapa? Dengan ketua kelas, dengan komtingnya. Kok di kampus-kampus dengan apa ya? Dengan yang dipilihnya itu ketuanya. Kenapa? Kalau yang E itu, Pak? Ini kalau menyerahkan semuanya berarti fungsi Ibu? Oh gitu ya. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Paham, Pak. Aman? Paham, Pak. Paham, Aman, Pak. Pak. Aman, Pak. Aman ya?
Aman, Pak. Paham, Pak. Ada yang sulit Pak soalnya ada yang sulit. Yang sulit itu ada. Dani adalah siswa kelas 8 yang pendiam. Dia pendiam. Pahami dulu katanya. Dia pendiam. Agak lambat pula dalam menangkap pelajaran bahasa Inggris. Sehingga nilainya selalu rendah. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah kalau soal-soal seperti ini ditanya sebagai guru, kita harus bersikap humanisme, Bu. Itu dulu, Bu. Kalau ada soal masalah-masalah seperti ini, Bu, kita harus semangat, mendorong semangat, bimbingan demi humanisme. agar kita belajar dan tekun. Ya, saya ulangin ya. Jawabannya harus humanisme. Memberi membaca buku dan soal bahasa Inggris baik, memberi saran untuk mengikuti baik, semuanya baik nih. Memberi tambahan baik. Yang nggak boleh ya, yang dia nggak boleh ya. Kenapa yang dia nggak boleh? Kita kan diminta guru, sikap kita guru. Kalau minta siswa lain, berarti tugas gurunya apa kan gitu. Yang baik. Ada 4 jawaban terbaik. Ingat, kalau soal-soal seperti ini jawabannya adalah harus humanisme, Bapak Ibu. Yang mana humanisme? Yang E. Sudah mendorong semangatnya, bimbingan lagi. Semangat dan bimbingan. Bimbingan lagi deh kan? Dibimbing aja, Bu. Motivasi, Pak. Dibimbing, Lebih motivasi, tepat ke dibimbing. motivasi itu. Jadi Iya. Pak, Bu, dimotivasi, dibimbing. Ya, Paham? motivasi semangat. Paham, Pak. Ya. Jadi paham, Pak Ibu? Paham, Pak. Paham, Pak. Jawabannya adalah Paham. aman ya? Jawabannya adalah E. Aman, Pak. Aman, Pak. Kalau yang C, Pak, memberi Yang C, tambahan memberi pelajaran. tambahan pembelajaran sepulang sekolah dengan metode yang variatif. Oke, bagus juga sih, Bu. Tapi di situ ya. Tapi di situ tidak kan dia pendiam, Bu. Agak lambat lagi. Pendiam itu kan kita harus mendorong semangatnya dulu. Iya. Bagaimana kita langsung bilang memberi tambahan sepulang sekolah? Itu enggak lah, emang solusi, tapi kita jawaban pendiam tuh kita nggak selesai. Dia kan pendiam dan agak lambat. Dan agak lambat. Memberi motivasi. Motivasi lah dulu dia. Kita ajak dulu. Apa sih masalahmu? Ya kan? Humanisme. Baru bimbing dia. Motivasi. Jawab. Iya C betul. Kalau ini pilihan jawabannya ada 5, 4, 3, 2, 1. Maka C ini mungkin 4 poin. Paham, Bu? Bisa dipahami Pak Ibu? Paham, Pak. Nah, ini mungkin Paham, 4 Pak. poin. Paham, Pak. Kalau di P3K ya. P3K itu jawabannya berpoin. Ini 5 poin. Ini 4 poin. Bisa dipahami Pak Ibu? Paham, Pak. Paham, Pak. Aman ya? Oke lah, besok lagi Bapak Ibu ya. Besok kita masuk ke apa nih? Besok juga bahas ini juga. Kalau sempat bisa bahas juga. Oke Bu ya. Besok lagi ya. Udah malam. Udah. Oke, Pak. Iya, Bapak. Oke, Pak. Nah, Terima gini. kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.